Ganti tahun, ganti seri. Itu hukum alam di dunia smartphone ya. Rasanya baru beli HP bulan kemarin tiba-tiba nongol yang baru. Kayak HP ini, Vivo V70. Dan pertanyaannya nih, apakah Vivo V70 di tahun 2026 ini beneran lebih baik dari Vivo V60 sebelumnya? Atau jangan-jangan speknya cuman diputar-putar aja? Keduanya sama-sama punya baterai 6500 mAh, sama-sama tahan air IP6869, dan chipnya pun sama, Snapdragon 7 Gen 4. Terus apa bedanya? Setelah aku pakai keduanya nih, ada beberapa detail kecil yang beda rasanya. Kalau gitu langsung aja kita bahas. Pertama dari body nih, Vivo V60 itu udah tipis ya di 7,5 mm. Tapi V70 ini sedikit lebih ringkas ya tingginya secara dimensi 157 mm. Meskipun V70 lebih berat 2 gram nih ya dari Vivo V60. Tapi feeling di tangan V70 ini kerasa lebih solid dan compact aja. Soal ketahanan peningkatannya ada proteksi jatuh. Kalau V60 udah pakai Soft Sensation Core, nah di V70 ini klaimnya lebih gahar. Tahan jatuh dari 1,8 meter, lebih tinggi dari V60. Jadi buat yang teledor ya, V70 ini kasih peace of mind yang lebih ekstra untuk ketahanannya. Nah, di sini ada perbedaan yang mencolok ya. V60 itu punya layar lebih gede 6,77 inci, sedangkan V70 ini turun sedikit 6,59 inci. Buat yang suka layar besar, mungkin bakal ngerasa V70 ini agak kekecilan. Tapi kalau misalnya orang nggak yang ngurusin layar ya, pasti ini merasa pas aja kayak gitu. Secara kualitas layar nih, V70 ini menang telak di resolusinya. V60 masih di Full HD+, sedangkan V70 ini udah naik jadi 1,5K. Efeknya nonton video di V70 jauh lebih tajam dan jernih. Terus peak brightness-nya 5000 nits. Jadi ini juaranya juga ya kalau di bawah matahari. Layar kalian masih kelihatan jelas. Ini yang sama tapi beda rasanya. Chipsetnya sama nih, Snapdragon 7 Gen 4. Tapi jangan terkecoh, di bagian memori peningkatannya jauh beda. Vivo V60 itu masih menggunakan RAM LPDDR4X dengan internal UFS 2.2-nya. Tapi kalau di Vivo V70 ini udah menggunakan RAM LPDDR5X dengan internal UFS 4.1. Ini peningkatannya bagai bumi dan langit ya buat urusan speed. Buka aplikasi besar atau pindahin file di V70 ini jauh lebih ngebut pastinya dibanding V60. Jadi meskipun chipnya sama ya, jalur datanya di V70 ini jauh lebih luas dan kenceng. Oke, lanjut di kameranya. Kameranya sama nih, 50 megapiksel kamera utama, 50 megapiksel telefoto 3x, 8 megapiksel ultrawide, dan 50 megapiksel kamera depan. Tapi peningkatannya ada di rekam videonya. V60 tuh cuma bisa rekam di 4K 30 fps. Sedangkan di Vivo V70 ini udah ditingkatkan guys, bisa rekam 4K di 60 fps, kamera depan maupun belakang. Buat yang suka dokumentasi, konten kreator, ini pastinya upgrade yang paling mantap ya, karena ditingkatkan kualitas resolusinya. Terus hasil fotonya juga jauh kerasa lebih natural di V70 karena tuningan Jazz-nya ini yang udah generasi terbaru yang jalan di Android 16 dan Origin OS 6-nya. Apalagi di HP Vivo V70 ini di mode potretnya ya, itu nggak cuman ada AI musimnya, dia ditambahkan nih ada namanya AI periodenya. Jadi kalian bisa memilih suasananya ketika lagi pagi, dan kalian bisa memilih juga nih wilayahnya. Misalnya kotanya lagi bersalju, ada di gurun pasir, atau di pulau yang hijau. Dan ada musimnya ya. Musimnya ini masih sama seperti tahun lalu. Terus ditambahkan lagi nih, satu lagi ada namanya kreativitas. Jadi kalian bisa memilih style AI-nya. Di sini ada animasi, cyber, kembang api, dan lukisan cat minyak. Ya, jadi kalian bisa bebas ya berkarya, berkreasi di AI Vivo V70 ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita tes hasil kamera dari Vivo V70 ini beserta AI-nya. Oke, ini dia guys hasil kamera utama dari Vivo V70 ya, 50 megapiksel ya. Ini aku ngerekam di resolusi Full HD 60 fps seperti biasa ya. Taman yang aku kunjungin dan suasananya di siang hari cerah ya, seperti itu di bulan Ramadan ini. Oke, dan videonya ini bisa digital zoom sampai 15 kali ya, tuh kalian bisa lihat seperti itu. Untuk video di Vivo V70 bisa digital zoom sampai 15 kali. Dan ya dia ada lensa telefotonya juga seperti itu ya, 3 kali optical zoom. Tuh. Menurut kalian gimana guys? Hasil digital zoomnya di Vivo V70. Langit-langitnya juga berasa ya, tapi kalau di sini langit-langitnya itu agak dikontrasin ya, dan saturasinya naik jadi agak kebiruan seperti itu. Tuh.
Kalau kalian suka yang warnanya di up seperti itu ya, Vivo 70 ini emang ya karakternya seperti itu kali ya guys ya. Oke, dan ini juga ketika aku berada di tempat yang hijau-hijau seperti itu. Nah, dari segi warna daunnya ini emang itu agak naik ya saturasi warna hijaunya seperti itu. Di Vivo P70 ini tuh. Segi warna daunannya, warna kulit aku juga seperti itu ya, agak di up sedikit. Oke, dan ini dia untuk kamera depannya ya di Vivo P70. Aku rekam di Full HD 60 fps. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Hasil kamera depannya juga masih kelihatan seperti itu sedikit ya, langit-langitnya, kehijauan ya, warna kulit aku juga sebenarnya pas aja sih ya. Seperti itu. Ini aku rekam di Full HD 60 fps ya. Menurut kalian gimana nih guys hasil kamera depannya ya? Mungkin kalau untuk langitnya itu nggak terlalu yang dinaikkan ya saturasinya, kontrasnya seperti itu, jadi agak sama-samar seperti itu, nggak yang terlalu kelihatan tekstur langitnya. Tapi dari segi kulit pas-pas aja juga seperti itu ya, tuh nggak yang terlalu over banget ya, ada sedikit lah saturasinya naik sedikit, tuh bibir aku agak kemerahan ya tuh. Cuman dia kalau ke langit mungkin agak kurang ya kelihatan di kamera depan Vivo P70 ini. Nah, kalau menurut kalian gimana guys hasil kamera depannya ini? Aku rekam di Full HD 60 fps. Dan baterainya sama-sama 6500 mAh, sama-sama juga 90 watt fast charging, dan sama-sama punya bypass charging juga. Tapi di P70 ini daya tahan videonya naik jadi 40 jam dibanding P60 yang cuma 22 jam. Ini kemungkinan besar karena layar P70 ini yang lebih kecil dan optimasi Android 16 yang lebih hemat daya. Jadi untuk daya tahan baterai yang nyata di P70 ini juaranya. Untuk varian harganya, Vivo P70 ini cuma ada satu varian, 12256 GB dengan harga 9 jutaan. Dan kekurangan di P70 ini ya nggak ada wireless charging dan nggak ada slot micro SD-nya. Terus ada satu yang downgrade lagi di P70, ukuran layarnya yang mengecil. Mungkin buat orang yang suka main game, butuh layar besar, P60 itu mungkin masih kerasa lebih enak. Karena di P70 ini dia dikecilin jadinya lebih compact dan pas aja di tangan seperti itu. Kesimpulannya, kalau kalian udah punya Vivo P60 menurut aku nggak perlu yang upgrade ke P70 ya. Peningkatannya berasa sih ya, tapi nggak drastis banget kayak gitu. Tapi kalau kalian misalnya udah ada budgetnya dan baru mau beli, langsung ambil aja Vivo P70 ini. Kalian udah dapat resolusi layar yang lebih tinggi pastinya, memori UFS 4.1 yang jauh lebih kenceng, dan kemampuan video 4K 60 fps yang nggak ada di seri sebelumnya. Nah, gimana menurut kalian? Vivo P70 ini worth it nggak di harganya? Kasih tahu ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, share video ini ke teman-teman kalian, keluarga kalian, dan komunitas kalian. Gue dan SYB Media, see you next time. Bye.